Halo teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan topik ke-7, yaitu kesetaraan peluang dan merangkul keberagaman. Yang pertama, definisi kesetaraan. Kesetaraan adalah di mana semua orang yang berada dalam suatu masyarakat atau kelompok tertentu memiliki status yang sama. Setidaknya kesetaraan sosial mencakup hak yang sama di bawah hukum, merasakan keamanan, memperoleh hak suara, mempunyai kebebasan untuk berbicara dan berkumpul, dan sejauh mana hak tersebut tidak merupakan hak-hak yang bersifat atau bersangkutan secara personal. Yang kedua yaitu definisi peluang. Peluang atau opportunities adalah situasi penting yang menguntungkan dalam lingkungan perusahaan. Cenderung penting merupakan salah satu sumber peluang, seperti perubahan teknologi dan meningkatnya hubungan antara perusahaan dengan pembeli atau pemasok, merupakan gambaran peluang bagi perusahaan. Berikutnya yaitu definisi keberagaman. Keberagaman adalah suatu kondisi dalam masyarakat yang memiliki banyak perbedaan dalam berbagai bidang. Perbedaan ini dapat disaksikan dari suku, bangsa, ras, agama, keyakinan, ideologi politik, sosial budaya, dan ekonomi. Berikutnya yaitu keberagaman sumber daya manusia. Ketika kita berbicara tentang manusia dalam organisasi, di mana kita adalah pegawai yang memiliki kontribusi dalam organisasi. Sumber daya manusia atau SDM adalah bagian elemen penting yang tidak terpisahkan dan harus dikembangkan. Salah satunya melalui manajemen sumber daya manusia yang contohnya adalah kerangka kerja kompetisi. Wibowo 2022 mengatakan, dalam manajemen sumber daya manusia terdapat istilah keberagaman dalam tim. Keberagaman tradisional menampilkan keberagaman berdasarkan perbedaan kelahiran, misalkan gender, ras, fisik, dan umur. Sedangkan keberagaman inklusif termasuk seluruh cara di mana pekerja yang berbeda, termasuk aspek keberagaman yang bisa diperoleh dan bisa berubah. Berikut dimensi keberagaman. Age distribution. Pekerja memiliki keberagaman usia yang mereka bekerja dalam organisasi, baik dari kelompok baby boomer dan milenial. Gender yang berkaitan dengan proporsi jenis kelamin. Ethnicity, yakni kelompok etnis dalam organisasi yang beragam, termasuk dirbaud dengan ekspatriat. Dalam mengelola keberagaman, hal yang bisa dilakukan oleh organisasi yakni yang pertama, mengubah struktur dan kebijakan dan menyesuaikannya, serta memfasilitasi untuk mendukung keberagaman. Memperluas usaha rekrutmen, yang berarti menggunakan strategi formal dan mengembangkan cara kreatif untuk menarik tenaga kerja. Mengakomodasi kebutuhan khusus seperti pekerja yang lebih tua dan tunadaksa perlu diberikan asuransi khusus dan kesehatan. Meningkatkan kepedulian terhadap pelecehan seperti kebijakan yang memberikan sanksi dan kebijakan mencegah pelecehan. Multicultural team,
yakni menempatkan tim bersama terdiri dari anggota fungsi berbeda menghasilkan pemecahan dan pengambilan keputusan yang lebih baik. Berikutnya, jaringan kelompok kerja, misalkan melakukan aktivitas seperti pertemuan, mentoring, pertemuan jejaring, pelatihan, dan lain-lain. Komitmen manajemen puncak, strategi keberagaman berperan dalam pengambilan keputusan level kepemimpinan tertinggi. Hal yang harus dipastikan adalah keberagaman dan inklusi adalah bagian dari tujuan dan strategi organisasi, termasuk ketika menghadapi tantangan ekonomi. Organisasi harus menghadapi dan berkomitmen kuat dalam inklusi dan keberagaman. Yang berikutnya, pembimbingan, yakni proses anggota organisasi berpengalaman dan memberikan saran kepada anggota yang kurang berpengalaman. Mentor yang baik menyediakan instruksi, saran, dan kritik konstruktif serta meningkatkan potensi dan keahlian anggota. Pelatihan keterampilan keberagaman dengan melatih khusus dalam mendidik pekerja terkait pentingnya keberagaman dan keterampilan untuk bekerja. Kelompok sumber daya pekerja yang terdiri dari pekerja yang terhubung dalam beberapa dimensi. Dalam mengelola keberagaman terdapat tantangan, yakni yang pertama, personal bias, yang umumnya terlihat dari berbagai perspektif. Hasilnya ialah bisa berupa kecurigaan, pendapat, keyakinan, atau pertimbangan yang dirasakan sebelumnya terhadap seluruh orang yang bisa didasarkan pada keberagaman seperti gender, ras, usia, dan lain-lain. Faktor utama prasangka tersebut yakni stereotipe yang menetapkan seseorang karena persepsi, misalkan menikah lebih baik daripada belum menikah. Prasangka tersebut bisa mengarah pada seseorang perlakukan orang menjadi anggota kelompok tertentu tidak sama dan menyebabkan adanya diskriminasi. Selain faktor stereotipe, terdapat faktor yang lain yakni anosentrisme, yang merasa diri superior dari orang lain bisa berdasarkan kelompok atau budaya lain. Yang berikutnya, keberagaman di dunia kerja. Keberagaman di dunia kerja adalah adanya berbagai perbedaan pada individu di sebuah perusahaan. Misalnya, perbedaan gender, agama, ras, suku, kemampuan, serta sudut pandang. Keberagaman kerja merupakan salah satu fondasi agar semua perusahaan dapat semakin inklusif. Itulah kenapa penting menjaga keberagaman dalam sebuah organisasi perusahaan. Apa saja keuntungan adanya keberagaman di tempat kerja? Yang pertama, membangun budaya kerja yang inklusif. Keberagaman kerja yang akan membuat perusahaan semakin inklusif dan memiliki karyawan dengan latar belakang yang berbeda. Ini penting karena tempat kerja yang inklusif kian diminati banyak orang. Alasannya mampu memberikan lingkungan dan budaya kerja yang nyaman. Yang kedua, meningkatkan kreativitas dan inovasi. Keberagaman mampu memberikan berbagai sudut pandang yang lebih luas. Dengan begitu, perusahaan dapat menggali berbagai ide kreatif dari karyawan sehingga bisa memunculkan inovasi baru. Pada akhirnya, hal ini akan mendorong perusahaan agar bisa lebih maju dan mampu bersaing. Yang berikutnya, meningkatkan toleransi. Keberagaman di tempat kerja juga membuat para karyawan memiliki tingkat toleransi lebih baik. Hal ini akan membiasakan karyawan untuk mampu beradaptasi dengan cepat. Tidak hanya ketika berkomunikasi dengan koleganya, tetapi ketika menghadapi situasi bisnis yang beragam dan cepat berubah. Contohnya, keberagaman di tempat kerja
Niaga Hoster. Niaga Hoster merupakan tempat kerja yang memiliki keberagaman yang baik. Latar belakang Hoster Ranger yang beragam menjadi Niaga Hoster semakin inklusif dan kaya akan perspektif. Berikutnya penuh toleransi. Reinhard, salah satu customer sukses tim lead Niaga Hoster, menggambarkan bahwa inklusivitas di Niaga Hoster bisa tercipta melalui proses panjang yang akhirnya mengakar. Mulai dari leader sampai staff, semua departemen menjaga semangat keberagaman ini. Tak hanya itu, siapa saja yang bergabung di Niaga Hoster tanpa memandang ras, agama, dan perbedaan lainnya. Yang berikutnya, merangkul keberagaman. Bagaimana cara merangkul keberagaman? Keberagaman merupakan sebuah identitas bangsa yang harus dimiliki oleh setiap orang manapun maupun organisasi. Adanya isu perpecahan atau konflik yang berhubungan dengan keberagaman merupakan rendahnya kesadaran masyarakat tentang menghargai berbagai perbedaan yang merupakan rendahnya kesadaran masyarakat tentang menghargai berbagai perbedaan yang terdapat di sekitar kita. Hal itu diperlukan dorongan dan dukungan dari sesama individu tersebut untuk merangkul keberagaman. Merangkul keberagaman merupakan bagian dari Bhinneka Tunggal Ika, sebuah falsafah hidup bangsa Indonesia yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Berikutnya, mengenali diri dengan nilai keberagaman. Merangkul keberagaman bisa dimulai dari mengenali diri sendiri dengan nilai keberagaman. Kenali nilai-nilai perbedaan yang terdapat di dalam diri kita terhadap lingkungan sekitar, baik lingkungan keluarga, sekolah, kantor, dan masyarakat, sehingga bisa menerima berbagai perbedaan yang ada di sekitarnya. Berbagai macam etnis, budaya, suku, gen, orientasi seksual, agama merupakan keberagaman yang patut kita syukuri dengan berasaskan Pancasila untuk memperkuat Indonesia. Berikutnya, membangun toleransi nyata antar individu. Setelah mengenali diri dengan keberagaman, membangun toleransi antar individu merupakan cara untuk merangkul keberagaman dari berbagai situasi. Yang berikutnya, mengajak komunikasi yang terbuka. Komunikasi merupakan hal penting yang harus dilakukan oleh individu dalam membicarakan tentang keberagaman. Menciptakan komunikasi terbuka dalam keberagaman berarti melakukan pembicaraan dan perkataan baik secara lisan maupun tulis tentang keberagaman terhadap individu atau kelompok tertentu secara jujur dan tidak tertutup. Terciptanya komunikasi yang terbuka sehingga membuat berbagai perbedaan yang ada di sekitar semakin dihargai dan dihormati. Yang berikutnya, menjadi pendengar yang baik. Dalam membicarakan tentang keberagaman di suatu kelompok atau organisasi, tentu menjadi seorang pendengar yang baik berarti menyimak setiap pembicaraan dari orang lain dan menghargai berbagai perbedaan pendapat tanpa merusak suasana pembicaraan atau diskusi tersebut. Dengan menjadi pendengar yang baik akan menciptakan hubungan dalam keberagaman makin harmonis tanpa ada konflik perbedaan. Berikutnya, perlakuan yang adil dan saling mendukung. Kita harus memulai menerapkan dan mendidik dengan perlakuan adil dan saling mendukung sejak manusia lahir agar terbentuk menjadi generasi muda yang adil dan saling mendukung demi menciptakan kemajuan yang baik. Biarkan mereka melihat bahwa semua manusia itu sama. Kita harus berjuang untuk kemanusiaan, bukan warna. Bersikap adil dan saling mendukung antar sesama merupakan bentuk dari merangkul keberagaman.
satunya yaitu SARA. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, SARA adalah akronim dari suku, ras, agama, dan antar golongan. Sementara itu, menurut buku Pengaruh Politisasi SARA terhadap Partisipasi Masyarakat mengikuti Pilpres 2019, SARA adalah sebuah pandangan atau tindakan yang berhubungan dengan sentimen identitas diri yang menyangkut agama, keturunan, suku, bangsa, dan golongan. Pembicaraan mengenai SARA menjadi pembicaraan yang cukup dihindari karena SARA berhubungan dengan isu yang cukup sensitif. Pembahasan mengenai SARA kerap kali berujung pada konflik, padahal SARA bukanlah hal negatif yang patut dihindari. SARA membuktikan bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya karena terdiri dari berbagai macam budaya dan adat istiadat. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa pembahasan SARA yang disadari karena sentimen negatif tentu bisa berpotensi untuk menimbulkan konflik. Oleh karena itu, diperlukan regulasi hukum serta tindakan pencegahan yang tepat untuk menghindari konflik berkepanjangan akibat SARA. 3 kategori tindakan yang menyinggung SARA. Yang pertama, kategori individual. Kategori individual meliputi tindakan SARA yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang bersifat menyerang, melecehkan, menghina, dan mengintimidasi diri maupun golongan. Yang kedua, kategori institusional. Kategori institusional merupakan tindakan SARA yang dilakukan oleh sebuah institusi, termasuk institusi negara atau swasta yang secara sengaja dan tidak sengaja membuat peraturan diskriminatif terhadap sebuah golongan. Yang ketiga yaitu kategori kultural. Kategori yang terakhir ini meliputi penyebaran ide-ide diskriminatif serta mitos yang berhubungan dengan suatu golongan masyarakat. Penyebaran ide ini dapat berujung kepada konflik yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, perlu dilakukan pencegahan dan tindakan tegas terhadap pelaku untuk menghindari tersebarnya isu negatif yang bisa menimbulkan perpecahan. Cara mencegah konflik SARA. Perilaku diskriminatif SARA merupakan tindakan yang perlu dicegah dan diatasi secara bersama-sama. Dikutip dari buku modul Belajar Alta School, beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah konflik SARA adalah sebagai berikut. Yang pertama, tindakan preventif. Tindakan preventif atau pencegahan dilakukan sebelum munculnya konflik. Salah satunya adalah dengan memberikan edukasi dan pemahaman mengenai keberagaman suku, budaya, dan agama yang terdapat di Indonesia. Selain itu, bisa juga dilakukan dengan memupuk sikap toleransi, kerjasama, gotong royong, saling menghargai, dan menghormati antar sesama suku. Yang kedua, tindakan represif. Langkah kedua adalah dengan melakukan tindakan represif. Upaya ini dilakukan untuk menghentikan konflik yang telah terjadi. Salah satunya adalah dengan melakukan pembubaran paksa terhadap kelompok atau institusi yang melakukan tindakan diskriminatif, penangkapan pelaku yang melakukan tindakan tersebut, dan sebagainya. Upaya ini bertujuan untuk menghentikan penyebaran ide-ide negatif dan diskriminatif tentang SARA sehingga tidak berlanjut ke konflik yang lebih besar. Yang ketiga, tindakan kuratif. Langkah yang terakhir adalah
dengan melakukan tindakan kuratif. Kuratif dilakukan sebagai upaya untuk menangani akibat dari konflik SARA. Tindakan menanggulangi ini dapat berupa pendampingan bagi korban kekerasan atau diskriminatif, melakukan kerjasama perdamaian, dan sebagainya. Hal ini bertujuan untuk mencegah konflik yang sama terulang kembali. Berikutnya, rasisme. Rasisme adalah pandangan terhadap arti ideologi ataupun paham yang dianut oleh masyarakat yang menolak atau tidak suka pada satu golongan masyarakat tertentu yang biasanya berdasarkan rasnya, derajat, dan lain sebagainya. Faktor penyebab rasisme. Yang pertama, sosialisasi dalam keluarga. Apapun yang diajarkan oleh orang tua pada anaknya pasti akan melekat dalam diri anaknya. Apa itu baik atau buruk? Ironisnya, orang tua yang menjadi salah satu faktor penyebab rasisme muncul karena didikannya untuk diskriminasi terhadap golongan tertentu, sehingga hal ini akan terjadi rantai kebencian yang tidak putus karena terus didoktrin antar generasi. Yang kedua, keputusan kebijakan pemerintah. Umumnya yang terjadi, faktor penyebab rasisme yang paling sering terjadi karena keputusan kebijakan pemerintah. Terlepas di Indonesia, hal ini dipengaruhi oleh keotoriteran dari pemimpin dalam pemerintah. Misalnya dari Orde Lama ke Orde Baru. Etnis Tionghoa didiskriminasi dan membatasi ruang geraknya mereka. Yang ketiga, budaya serta adat istiadat. Unsur budaya serta adat istiadat setiap pelosok daerah atau bangsa tentu berbeda-beda, yang otomatis mempengaruhi pikiran serta pemahaman, juga perasaan yang tentu mempengaruhi kultur atau pandangan penanganan dalam satu fenomena sosial di masyarakat. Yang berikutnya yaitu kesenjangan ekonomi. Penyebab rasisme muncul yang lain adalah karena kesenjangan ekonomi, di mana dampak kesenjangan ekonomi ini memunculkan persepsi atas minimnya sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah karena daerah tersebut tertinggal. Dampak rasisme. Adapun untuk akibat positif dan negatif yang bisa ditimbulkan dari perilaku rasisme antara lain, yang pertama dampak negatif, yakni bagi ras yang menguasai akan membuat ras minoritas lama-kelamaan akan menghilang. Kedua, pecahnya persatuan dan kesatuan dalam sebuah daerah atau wilayah kekuasaan tertentu. Ketiga, kesehatan jasmani dan rohani seseorang akan terganggu apabila rasisme dilakukan secara terus-menerus. Yang keempat, kesehatan mental dapat dipengaruhi oleh segala hal yang dikatakan oleh seseorang dalam bentuk tindakan rasisme. Yang kelima, memicu berbagai arti konflik sosial yang tidak ada habisnya. Yang kedua, dampak positif. Setelah ada perilaku rasisme, memunculkan beberapa akibat positif, yaitu menghargai perbedaan merupakan hal positif yang dapat diambil ketika terjadi tindakan rasisme. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati
satu sama yang lain. Contoh rasisme klub Sriwijaya FC pada pemain Persipura. Dunia sepak bola di Indonesia pun tercemar oleh kasus rasisme. Supporter klub Sriwijaya FC menghina pemain-pemain Persipura dengan cara mengeluarkan suara yang menyerupai suara monyet. Hinaan tersebut ditujukan kepada pemain-pemain Persipura yang berasal dari Papua. Yang kedua, mahasiswa Papua. Kasus lain yang kerap kali ditemukan dalam kehidupan masyarakat Indonesia ialah tindakan rasisme pada masyarakat Papua yang hidup dan tinggal di Pulau Jawa. Biasanya, mahasiswa atau mahasiswi yang berada di Jawa untuk melanjutkan jenjang pendidikan, akan tetapi kerap kali pula mendapat cibiran terkait warna kulit. Penerapan kesetaraan peluang dan merangkul keberagaman. Dalam dasawarsa terakhir, tempat kerja berubah secara mendalam, mulai dari cara berkomunikasi hingga budaya perusahaan dan cara instan melakukan pekerjaan sehari-hari. Percepatan perubahan tersebut bisa memusingkan, ditambah lagi dengan teknologi baru dan tanda permanen dari pandemi global. Oleh karena itu, perusahaan harus terus berinovasi dalam kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi. Hal tersebut diperkuat pula oleh hasil kajian Organisasi Buruh Internasional atau ILO, menyatakan perusahaan dengan budaya dan kebijakan bisnis yang lebih inklusif mengalami peningkatan inovasi sebesar 59% dan penilaian minat dan permintaan konsumen yang lebih baik sebesar 37%. Kondisi tersebut sangat penting saat melakukan akuisisi dan perekrutan talent, di mana persaingan untuk orang-orang top sangat ketat dari kondisi sebelumnya. Para talent saat ini membutuhkan insentif untuk membangun tempat kerja terkait keberagaman, kesetaraan, dan inklusi untuk menghasilkan hasil yang lebih baik. Definisi DI masih ada ketidakjelasan yang nyatanya di sekitar masing-masing istilah ini. Pada beberapa kalangan masih terdengar satu atau beberapa istilah ini digunakan secara bergantian. Di tempat lain ditemukan digunakan sebagai semacam tangkapan non-spesifik ketika mungkin lebih produktif untuk mengasah bagian tertentu dari konsep ini untuk tujuan mengidentifikasi peningkatan dan meluncurkan inisiatif. Baik teman-teman, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.